Selamat malam, saya Veronica Valencia Puspaningtyas Wenan, NIM 20Q10076 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang rangkuman dari materi yang telah saya dapatkan. Yang pertama, tentang manfaat mempelajari filsafat ilmu dan logika. Filsafat ilmu dan logika penting untuk dipelajari karena dengan mempelajari bidang tersebut, kita dapat memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, sehingga kita dapat memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, kita dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tertulis secara sistematis dan kritis. Dengan hal tersebut, kita dapat membantu menemukan solusi di setiap permasalahan serta mempertanggungjawabkan argumen yang telah kita sampaikan dalam suatu forum. Berikutnya, mengkomunikasikan ide secara efektif. Dalam hal ini, kita dapat menyampaikan ide secara singkat dan mudah dipahami oleh orang sekitar atau bawahan kita. Selanjutnya, kita dapat berpikir secara logis dalam menangani masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Dalam hal ini, kita dapat menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan mendatang dengan solusi yang logis sehingga meminimalisir munculnya masalah baru. Yang kedua, tentang apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan menerapkan filsafat ilmu dan logika. Berdasarkan teori yang ditemukan oleh Aristoteles, yaitu teori hilemorfisme atau tentang mempelajari sebab akibat dari suatu masalah, saya sebagai mahasiswa akan mencari tahu sebab akibat dalam suatu masalah yang terjadi. Dengan hal tersebut, saya akan mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan meminimalisir terjadi permasalahan yang sama di kemudian hari. Atau dengan teori tersebut, saya dapat menyelesaikan masalah yang sama di waktu yang berbeda. Kemudian, tentang contoh permasalahan dalam kehidupan yang dapat diselesaikan dengan filsafat ilmu dan logika, yaitu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara musyawarah, kita dapat menyampaikan argumen yang logis dan kritis sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, dalam menyelesaikan suatu masalah dalam hal apapun, kita dapat berpikir secara rasional sehingga tidak memihak manapun, atau bisa disebut juga berpikir secara netral. Dalam menjalankan hidup yang berdasarkan Pancasila, yang dimaksud dalam hal ini yaitu dapat menghargai segala keputusan yang dimiliki oleh orang lain dan mampu menerima apabila argumen yang telah disampaikan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, tentang pendapat seorang filsuf yang tidak saya terima. Tentang pendapat seorang filsuf tentang Tuhan, Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan merupakan proyeksi dari keterbatasan manusia yang merindukan sebuah kekuatan yang terbatas. Saya kurang setuju dengan pendapat tersebut karena menurut saya, Tuhan wafat untuk menebus segala dosa manusia dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga untuk menyelamatkan manusia. Tuhan adalah utusan Allah untuk menyebarkan kabar baik di segala penjuru dunia, agar seluruh umat mau untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Menurut saya, pendapat Nietzsche memiliki pandangan ateis atau pandangan yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada.
dan masih meragukan keberadaan Tuhan. Nietzsche menjadi seorang ateis karena ia tidak percaya dengan keabsahan dan tanpa kesalahan Alkitab. Sekian dari saya, terima kasih.